Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan penyuluhan pertanian. Kali ini kita jalan-jalan di laboratorium lapangan peternakan sapi. Ini sapi yang dikandangkan ini. Jadi sapinya sedang diangon. Kali ini kita masih bersama dengan para mahasiswa dan mahasiswi PKL Politeknik. Dan terakhir ditemani Pak Tarmizi. Selamat berpisah Pak Tarmizi ya. Ya Pak. Jangan nangis ya. Semangat bertetangga aja. Iya, jangan nangis ya. Iya, siap. Jadi ini reuni ini sama Pak Tarmizi. Nah, kali ini kita mau belajar fermentasi Pak Tarmizi. Ya. Pak. Sudah beberapa kali kan Pak Tarmizi kan Sudah. membuat fermentasi kan. Nah, kali ini kita mau sama-sama para PKL ini untuk membuat fermentasi pakan sapi. Kemarin para PKL sudah praktek pencoperan rumput dengan mesin. Nah, gimana itu pencoperan pengalamannya, Mas dan Mbak? Kalau saya Pak, pengalaman pertama. Iya. Kalau untuk saya. Iya. Dan baru pernah dipraktekkan dan ikut praktek di sini. Ini maksudnya sudah tahu itu untuk apa itu? Kenapa rumput dicoper itu? Supaya ini Pak memudahkan Untuk apa? proses fermentasinya Pak. Iya. Iya. Dan juga supaya Bapak maksudnya itu kan yang tadinya batangnya itu keras jadi lentur gitu. Iya. Supaya juga kalau pas proses fermentasinya tuh cepat Bapak. Iya. Berarti ilmunya bisa ditambah lagi nih ya. Setelah memahami maksud dan tujuan pencoperan rumput. Nah, kali ini saya kasih hadiah lagi. Saya ajak membuat fermentasi pakan sapi. Siap gak? Siap. Siap ya. Ini bahannya sudah ada ini. Rumput, dedak, sama M4 ya, M4 sama molasses. Nah, ya. Ini Pak Tarmizi bantu Siap. rekam. Jangan getar-getar. Ya. Ya, jadi bahannya pertama rumput. Dedaknya ambil dedaknya. Bawa sini aja, angkat aja. Ya, dedak, rumput, molasses. Ini limbah tebu ya, limbah pabrik gula. Nah, sama pakai yang itu yang peternakan. Coklat. Pengurainya macam-macam ya, pengurainya bisa apa saja. Tapi karena ini pabrikan sudah membuat spesifikasi, ada yang untuk ternak, ada yang untuk perikanan, ada yang untuk kompos, maka kita pilih yang untuk peternakan, untuk sapi.
Jadi pertama-tama ini di coba yang itu yang Pink. bagian. Pertama-tama molase disiapkan, nah dimasukkan ke larutan air. Ya, molasenya. Ini tujuannya untuk mengaktifkan pengurai. Jadi ini makanannya lah. Ini makanannya. Kalau di tingkat petani ya menggunakan molase saja. Karena limbah murah. Pertimbangannya gitu ya. Bukan harus molase, bukan. Ya kan? Karena murah. Kalau di Kalimantan mengirim molase itu lebih mahal, ya karena pabrik gulanya kan di Jawa. Kalau lebih mahal daripada gula, ya mending pakai gula saja, ya kan. Jadi tidak harus molase, ya kan. Tapi intinya itu energi, ya kan, sumber energi ya itu intinya. Bukan harus molasenya. Jadi intinya itu sumber energi itu bisa dari gula. Nah, gula itu kalau mahal pakai molase. Tapi kalau molase di Kalimantan ini karena harus dikirim ke sini, mungkin COD-nya lebih mahal, ya kan? Nah, kita pertimbangkan seperti itu. Ya kan? Tergantung harga berarti Iya, Pak, ya. kalau misalnya di hulu, ya kan, lebih mahal lagi gula, ya mending pakai tebu aja, tebu, ya kan, manis-manis lah. Pokoknya yang manis-manis itu sebagai energi, ya kan, mudah diserap, ya kan. Kalau di lab, ya ini tidak laku molase. Kenapa Pak? Ya harus karena ini F1, ya kan? Ini kan kalau sini sudah F sekian, ya kan? Ini sudah generasi ke sekian sudah. Tapi kalau di lab, ya dia F1, wah dia makanannya lebih enak lah. Dextrose, gula yang sudah dilembutkan pakai dextrose. Nah gitu ya, tidak harus molase. Nah ini molase dimasukkan ke air baru kita kasih. Itu berapa tutup Pak? Kasih pengurai. 5 liter kasih Berapa tutup? 1 tutup aja. Ya, goncang. Tambah air. Gimana? Ambil air di sana. Itu tuh. Pakai ember tuh. Sekalian nih, sekalian. Nih sekalian kasih penuh. Nih. Ini yang di dalamnya tadi ini apa Pak? Air apa? Air molase kemarin. Oh, berarti ditambah lagi ya. Tambah lagi. Berapa lama Pak fermentasinya nih Pak? Ini seminggu sudah bisa dikasih makan sapi. Tapi keuntungannya itu kalau sudah difermentasi, ya kan itu bisa diawetkan. Jadi simpan lama. Itu aja. Terus kandungan gizinya meningkat dan mudah dicerna.
Ini dedaknya diambur ke sini. Ini tambahin. Ini dedak juga nih. Banyak-banyak nggak apa-apa. 2 ember lah, itu pakai ember. Ya cukup lah. Lalu disiram pengurai. Siram pengurai. Thank you. 100 ml. Nah, siram. Untuk ya kocor aja lah biar cepat. Terus airnya nih Pak tergantung anunya Kak Pak? Air yang digunakannya nih. Apa? Apa air yang digunakan untuk menyiramnya ini apakah diukur atau gimana Pak, ditakar gitu atau enggak? Ya jangan terlalu Basah? basah, nah, juga jangan terlalu kering. Di merata lah. Kalau terlalu basah nanti khawatir malah susah penguraiannya. Nah terus diaduk, nah, terus diaduk sambil siram ke sini. Aduk-aduk. Baru masukkan ke sini. Nasib lah. Nah, masukkan ke plastik sini.
Coba itu tambahin sekalian tuh. Itu campurkan. Yang di dalam tuh. Ya. Biar anu. Campur. Oke. Jadi ini di Batu Lidung ini mau ada yang ngajukan proposal ternak sapi, kelompok tani maju makmur. Makanya dia saya berikan penyuluhan pembuatan pakan sapi secara fermentasi. Nanti ketika diberikan pakannya kan, dia sudah mendapatkan konsep. Ini makanya saya uji coba dulu di laboratorium lapangan. Di kebetulan saya punya sapi kan, saya praktekkan dulu. Setelah itu nanti disuruhkan di petani. Ini kuncinya, ini pemadatan. Bisa naik sini, dipadatkan coba. Ya. Di penguraian ini terjadi secara minimal oksigen ya kan. Kenapa dilakukan pemadatan, Pak? Ya tadi, agar rongga-rongga tempatnya oksigen itu padat, sehingga bakterinya bisa bekerja dengan baik. Berarti seminggu setelah fermentasi sudah bisa dikasih ke Sapi. sapi ya, Pak ya? Ya. Oke sip. Nah, baru diikat. Ya. Ada angkat ya. Nah, ya. Bawah. Ini ada yang ditanyakan? Ini berapa lama Pak proses fermentasinya? Ini minimal seminggu ya minimal. Ya. Berarti ini akan terus dikasih sama sapi, Pak. Kalau misalnya contohnya sapinya 5 ekor, apakah ini untuk jatah sapi 5 ekor atau bisa untuk berapa minggu lagi? Kalau kebutuhan pakan itu ada rumusannya. Jadi bukan segini ini. Kalau sapi itu rumusannya ya
apa 10%. 10% dari bobot sapi. Kalau segini ini ya hanya sapi berapa aja. Ya kan? Berarti ini masih kurang ya Pak? Masih kurang. Dan rangsum sapi itu nggak hanya rumput difermentasi, nggak hanya serat saja. Jadi nanti ada manajemen rangsum lagi. Jadi tidak fokus seperti ini. kita pahami sapi itu makannya rumput gitu kan. Enggak, kalau kita mau budidaya sapi yang baik itu ya rangsum sapi itu ya paling enggak itu makronya harus ada serat, baru satu saja serat, ya kan, dari rumput-rumputan. Kemudian karbohidrat, ya kan, karbohidrat dari biji-biji limbah lah, boleh pakai limbah sagu, limbah ubi singkong, ya kan. Nah, kemudian protein, ya nih makronya minimal 3 ini. Protein ya bisa sampai 20%. Protein sumbernya bisa dari limbah sawit solid, ya kan. Berarti 3 pendukung itu ya Pak? Ini yang utama 3. Kemudian mikronya banyak lah, mineral, vitamin, ya kan. Tadi gula tadi, ya, ini termasuk mikronya. Terus tepung ikan, tepung tulang. Nah, itu. Jadi manajemen rangsumnya enggak hanya dikasih makan fermentasi ini saja. Tidak fokus di sini apa? Ya, jadi harus ada kita ya kayak kita makan lah, ya kan? Enggak hanya dikasih makan nasi aja atau sayur saja atau ikan saja, enggak. Jadi ada makanan lain. Makanan yang paling baik itu ya variasi. Ya. Supaya enggak bosan deh Jumlahnya Pak ya? jumlahnya sesuai tadi berat badan, terus macamnya variasinya banyak. Jadi nggak ada satu jenis makanan yang baik gitu, nggak ada. Baiknya itu apabila sumber pakannya Terjamin. banyak, ya kan, bermacam-macam. Yang paling tidak tadi rumusannya 3 tadi terpenuhi makronya, nah, kemudian mikronya terpenuhi. Pak, ini kalau pemberiannya Pak satu hari berapa kali? Yang dipermentasi? 3 kali lah. 3 kali. 3 kali. Ada ini kah Pak, maksudnya tuh kalau dia dikasih rumput yang difermentasi begini, adakah perubahan sama sapi Pak? Nah itu. Maksud saya tuh kan sebelumnya kan pengalaman saya dulu, orang tua saya pelihara sapi kan cuma rumput yang segar gitu kan Pak, Yeah. tanpa ada fermentasi atau perlakuan pakai mesin chopper begini. Nah, apakah itu ada perbandingannya Pak? Menurut saya apakah bobot sapi juga berpengaruh sama hasil pakai pakan fermentasi seperti ini? Kalau pengaruh terhadap ADG atau daging, ya, Iya. itu ya tadi rumusnya tadi. Makanya jumlahnya, nah itu 10% dari berat badan sapi minimal ya, Iya, iya. minimal. Kemudian macamnya, ya kan, Iya. paling tidak tadi 3 makro tadi harus ada, dan mikronya juga harus dipenuhi. Nah itu ada standarisasi. Nah, paling tidak kalau mau daging berarti protein yang harus diperhatikan. Nah, paling tidak itu harus sampai 20% kandungan proteinnya. Jadi tidak hanya serat, walaupun serat ini difermentasi memang bisa meningkatkan protein, itu aja. Jadi gunanya fermentasi itu pertama memperbaiki kandungan gizinya, ya kan, Iya. proteinnya akan meningkat, ya kan. Nah, terus yang kedua dia mudah dicerna. Jadi nanti nggak ada sampah-sampah ini seresah ini nggak ada. Iya, iya. Jadi kandang itu bersih. Kemudian lagi positifnya
kotorannya nggak ada baunya. Alami ya Pak. Ya, karena ada penguraian yang sempurna kan. Berarti ini Pak, kalau kita pakai apa namanya pakan fermentasi begini Pak, menghemat waktu kita mengambil rumput ya Pak ya. Iya, Karena begini kan saya punya ipar ada sapi nih Pak, setiap pagi ngambil. Nah itu kan membutuhkan makan waktu yang menyita waktu kita kan Iya. Pak. Misalnya setiap pagi, padahal sapinya cuma 1 ekor. Setiap pagi satu karung. Mungkin kalau saya betul. usulkan kakak saya tuh seperti ini Pak, untuk menghemat waktu beliau Iya. juga kan. Nah tapi perlu ada alat seperti ini ya Pak ya. Iya, cacah lah, penting dicacah lah Pak. Hmm, Kalau rumput-rumput harus segar, ya itu memang susah di sini. iya, Memang di Kalimantan ini banyak rumput, tapi bukan rumput makanan sapi. iya, Artinya karena rumput yang langsung bisa dimakan sapi itu kan yang masih muda, rumput muda. Kalau rumput Kalimantan ini kan nggak pernah dibabat, iya Pak. jadi kan Tua. tua, keras. Iya. Nah itu agar bisa dikasih makan sapi harus dicacah, Cacah. harus difermentasi. Baru semua rumput itu bisa jadi makanan sapi bila difermentasi. Tapi awalnya memang mau kah Pak, atau biasanya takutnya misalnya awal mula bagi sapi makan yang difermentasi itu apakah dia menolak atau tidak tuh Pak ya? Ya pasti Untuk awalnya harus membiasakan. maksudnya dia harus beradaptasi Iya ya, dulu makanya ya, Pak ya. makanya kami buat laboratorium lapangan ini. Heeh. Karena kalau langsung disuluhkan ke petani, ya kan? Iya, iya. Nah itu pasti nggak akan berubah. Karena kita belum mencoba, belum ada bukti, misalnya kan, kalau di Kalimantan sini kan, nah, kalau di dunia luar sana sudah biasa. Kalau